Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kumpulan hadis sahih sesuai sunnah tentang bidadari yang tinggal di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu ada pula ayat Al-Quran yang menyinggung perihal bidadari surga. Inilah gambaran bidadari surga sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi. 1. Harumnya tubuh bidadari. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh, tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Kecantikan fisik bidadari. Nabi SAW bersabda, rombongan yang pertama masuk surga adalah dengan wajah bercahaya bakal bulan di malam purnama. Rombongan berikutnya adalah dengan wajah bercahaya seperti bintang-bintang yang berkilauan di langit. Masing-masing orang di antara mereka mempunyai 2 istri, di mana sumsum tulang betisnya kelihatan dari balik dagingnya. Di dalam surga nanti tidak ada yang bujangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ. Demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 54. Yang dimaksud dengan hur adalah bentuk jamak dari haura, yaitu wanita muda yang cantik jelita dengan kulit yang putih dan dengan mata yang sangat hitam. Abu Suhaib Al-Karami. 3. Sopan dan pemalu sikap bidadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 56-58. Di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka atau penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 56-58. Lalu kemudian Allah berfirman dalam surat yang lainnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahum qasiratu tarfi 'ain. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Quran Surat As-Saffat ayat 48. Di ayat lain juga firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahum qasiratu tarfi atrab. Dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. 4. Putihnya kulit bidadari. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 58. Di surat yang lain, hur maksuratun fil khiyam. Artinya bidadari-bidadari yang jelita putih bersih dipingit dalam kemah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 72. Dalam sebuah hadis Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh pikiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah berfirman di ayat yang lain, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan manusia telah diciptakan dengan sebaik-baik rupa. Quran Surat Atin ayat 4. Itulah gambaran bidadari surga yang dinukil dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Lantas, bagaimana dengan kaum wanita di dunia jika bidadari surga menjadi pujaan-pujaan bagi hamba Allah yang beriman? Dan ternyata para bidadari surga merasa cemburu terhadap wanita salehah. Para kaum wanita salehah yang ada di dunia kelak akan menjadi wanita-wanita surga yang lebih utama bila dibandingkan dengan bidadari surga yang cantik jelita. Suatu ketika, Ummu Salamah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai mana yang lebih utama antara wanita dunia dengan bidadari surga. Ya Rasulullah, beritakanlah kepada kami, mana yang lebih utama di surga, wanita di dunia ataukah bidadari surga? Rasulullah SAW lalu menerangkan bahwa perempuan dunia ketika di surga akan sangat lebih utama daripada bidadari surga karena salat, puasa, dan ibadah yang dilakukannya. Kabar ini tentu saja membuat setiap wanita menjadi senang dan lebih ingin memperbaiki dirinya agar bisa membuat para bidadari cemburu
karena kesolehannya. Namun, bagaimana sebenarnya keadaan bidadari surga itu? Apakah mereka benar-benar akan cemburu pada wanita solehah? Berikut ini terdapat dialog antara Ummu Salamah dengan Rasulullah SAW mengenai keadaan bidadari surga yang sesungguhnya dan betapa cemburunya bidadari surga terhadap wanita solehah. Berdasarkan hadis riwayat Tabrani, dari Ummu Salamah radhiyallahu berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama, wanita dunia atau bidadari yang bermata jeli? Rasulullah SAW menjawab, wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari yang bermata jeli, seperti kelebihan apa yang tampak daripada apa yang tidak tampak. Lalu saya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, bertanya, karena apa wanita dunia lebih utama daripada mereka? Beliau Rasulullah menjawab, karena sholat mereka, puasa, dan ibadah mereka kepada Allah. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka, tubuh mereka adalah kain sutra, kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, sanggulnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. Mereka berkata, kami hidup abadi dan tidak mati, kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. Kami ridho dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. Berbahagialah orang-orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. Hadis riwayat Tabrani. Inilah 4 alasan mengapa wanita solehah lebih utama dibandingkan bidadari surga. 1. Allah meletakkan cahaya pada wajah wanita solehah. Karena semua amal perbuatan yang dijalani oleh wanita solehah di dunia memang berdasarkan pengabdian yang tulus dan ikhlas, serta mengharap ridha Allah semata. Maka berkat amalannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meletakkan pada wajah mereka di surga kelak berupa cahaya yang bersinar dan berkilau. Sungguh luar biasa, maha besar Allah dengan segala kuasanya. 2. Allah menjadikan lembut tubuh wanita solehah ibarat kain sutra. Karena ketika hidup di dunia, wanita solehah senantiasa menjaga auratnya terkecuali kepada suaminya. Mereka pun tidak mudah tergiur dengan gemerlapnya dunia yang bersifat sementara. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lembut tubuh mereka ibarat kain sutra di surga kelak, sehingga mereka akan menjadi wanita surga dan tak kalah dengan bidadari-bidadari surga yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah tadi. 3. Memiliki kulit putih bersih berpakaian hijau dan perhiasan kekuning-kuningan. Artinya, ketika di surga kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan wanita solehah memiliki kulit putih yang bersih, mengenakan pakaian hijau dengan perhiasan yang berwarna kekuning-kuningan. Itulah ganjaran bagi setiap kaum wanita yang mampu menata hati mereka, setiap perilaku serta ibadah mereka yang hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah senantiasa memberikan tempat yang mulia di surga kelak, yakni menjadi sosok wanita surga yang selalu diidamkan. 4. Allah menjadikan sanggulnya bak mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. Allah memuliakan wanita soleha di surga kelak dengan menjadikan sanggul mereka bak mutiara yang gemerlap dan sisirnya terbuat dari emas yang berkilau. Sungguh luar biasa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wanita soleha, yang mana wanita solehah menjadi wanita-wanita surga yang lebih utama dibandingkan bidadari surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.